Assalamualaikum. Anak-anak, lindungi diri dan orang lain dengan selalu rajin cuci tangan, serta jangan lupa pakai masker saat keluar rumah. Pada hari ini, kita akan belajar matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa jangan lupa baca doa dulu ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dihindarkan dari penyakit. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah materi merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis pecahan. Peserta didik dapat memahami mengubah bentuk pecahan menjadi pecahan campuran, dan peserta didik dapat memahami mengubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal. Jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa dinyatakan dalam bentuk A per B. Contoh, 1/2, 3/4, dan 5/2. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari gabungan antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Contoh, 1, 1/2, 2, 3/4, dan 4, 2/3. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dinyatakan dalam bentuk koma. Contoh, 0,5, 0,75, dan 1,25. Pecahan persen. Persen artinya per 100. Contoh, 20%. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Halo semua, jumpa lagi di ruang belajar. Kali ini kita akan belajar tentang cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, sudah siap? Sebelum kita ke cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, terlebih dulu kakak sampaikan bahwa pecahan biasa yang dapat dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 7/3. Nah, di sini 7 adalah pembilang. Lebih besar dari penyebutnya yaitu 3. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, misalnya 3/5, maka tidak bisa kita rubah ke pecahan campuran. Nah, jadi pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, di sini kakak punya dua cara untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Dari kedua cara yang akan kakak sampaikan ini, nanti adik-adik bisa pilih mana yang menurut adik-adik lebih mudah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba latihan soal. Misalnya yaitu 7/3. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu dengan membagikan pembilang dengan penyebutnya menggunakan cara pembagian porogapit. Oke, kita bagikan 7 dibagi 3. Nah, caranya kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Nah, kira-kira berapa? Dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang kita kurangkan 7 dikurangi 6.
sama dengan 1. Nah, hasilnya yang 2 ini kita pindahin ke sini nih, yang depan. Sedangkan angka sisanya, angka 1 ini kita pindahkan ke bagian pembilang yang di atas. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Jadi 7/3 itu sama dengan 21/3. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi dengan penyebutnya. Jadi di sini kita kurangkan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4 masih bisa kita kurangkan lagi dengan 3, hasilnya 1. Nah, 1 ini sudah yang terkecil, tidak bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Nah, sekarang kita hitung nih, berapa kali tadi kita kurangkan. 1, 2 kali. Nah, karena 2 kali, maka hasilnya yang depan ini 2. Nah, sisanya kan 1. Kita pindahin ke atas di bagian pembilang. Nah, untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 21/3. Oke, kakak berikan contoh lagi biar lebih paham lagi. Misalnya ada contoh soal 17/5. Kita pakai cara yang pertama dulu dengan pembagian Porogapet. Nah, kita bagikan nih pembilangnya, yaitu 17 dengan penyebutnya yaitu 5. Berarti 5 kali berapa nih yang hasilnya 17 atau mendekati 17? Dikali 3, hasilnya yaitu 15. Nah, sekarang kita kurangkan 17 dikurangi 15, sisanya 2. Nah, hasilnya yang 3 ini kita pindahin ke yang depan sini nih, sisanya kita taruh di atas. Nah, untuk penyebutnya yang bawah masih tetap sama, yaitu 5. Jadi 17/5 itu sama dengan 32/5. Sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil. Baik, kita kurangkan. 17 dikurangi 5 sama dengan 12. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, 7 masih bisa dikurangkan 5, sisanya adalah 2. Nah, kita hitung nih berapa kali kita kurangkan tadi. 1, 2, 3. 3 kali. Nah, karena 3 kali, maka hasil bagian depannya sini adalah 3. Tadi sisanya kan masih 2 tuh. Kita taruh di bagian pembilang yang atas sini. Nah, untuk penyebutnya yang bawah masih tetap sama, yaitu 5. Nah, hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 32/5. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekarang coba kalian rubah pecahan biasa berikut menjadi pecahan campuran. Pembahasan kita yang kedua yaitu tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kakak akan jelaskan tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal, kita bisa lakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah dulu penyebutnya menjadi kelipatan 10. Jadi kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10. Kalau nggak bisa, kita ubah ke 100. Kalau masih nggak bisa, kita ubah ke 1000 dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian Porogapet. Oke, sebagai contoh misalnya berapakah bentuk desimal dari 2/5?
Kalau kita pakai cara yang pertama, maka penyebutnya ini kita ubah dulu menjadi kelipatan 10. Di sini penyebutnya kan 5 nih. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Bisa kan? Yaitu kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang jadi 4/10. Karena per 10, maka jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Berarti 4/10 bentuk desimalnya adalah 0,4. Oke, untuk cara yang pertama ini kakak udah buatkan video pembahasan lengkapnya. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi video ini. Untuk video kali ini kakak akan lebih fokus pada cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua. 2/5. 2/5 itu sama dengan 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 itu bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 2 itu lebih kecil dari 5. Nah, karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Kemudian pada bagian jawaban sini kita tulis 0, sekarang jadi 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu dapat 4. 4 kali 5 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Nah, hasilnya yaitu 0,4. Sama kan dengan cara yang pertama tadi? 0,4, 0,4. Sama. Oke, kita coba contoh soal yang lain. Misalnya 3/4. Nah, 3/4 itu kan sama aja 3 dibagi 4. Nah, 3 dibagi 4 itu bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 3 itu lebih kecil dari 4. Karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan di bagian jawaban sini kita kasih 0, nah, sekarang jadi 30 dibagi 4. Kita cari nih, 4 dikali berapa yang hasilnya itu 30 atau mendekati 30. Ayo, kira-kira 4 dikali berapa? Dikali 7, ya kan? Karena 4 kali 7 sama dengan 28. Kalau kita kalikan 8, hasilnya nanti 32 kebanyakan, maka nggak boleh. Berarti yang paling mendekati yaitu 4 kali 7. Nah, 30 dibagi 4 dapat 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Sekarang kita kurangkan, 30 dikurangi 28 sama dengan 2. 2 dibagi 4 kan nggak bisa nih, maka kita kasih 0 lagi. Jadinya 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita kurangin, 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Jadi hasilnya yaitu 0,75. Oke, kakak kasih contoh satu lagi biar adik-adik lebih paham. Misalnya kakak ada contoh soal yaitu 2/3. 2/3 itu sama dengan 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 2 itu lebih kecil dari 3. Karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan pada bagian jawaban sini kita tulis 0, nah, sekarang jadi 20 dibagi 3. Nah, caranya kita cari kira-kira 3 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 20. Kira-kira berapa? Kalau 3 dikali 5 itu 15. Kalau 3 dikali 6 itu 18. Kalau 3 dikali 7 itu 21. Kebanyakan, maka nggak boleh. Berarti yang paling mendekati itu 3 dikali 6, yaitu 18. Jadi 20 dibagi 3 dapat 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Sekarang kita kurangkan, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 nggak bisa, kita kasih 0 lagi. 20 dibagi 3 itu dapat 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Kita kurangkan lagi, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 nggak bisa kan? Kita kasih 0 lagi. Jadi 20 dibagi 3 dapat 6 lagi. 6 kali 3 sama dengan 18.
Kita kurangkan lagi, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Begitu seterusnya. Kalau kita lanjutkan ya nggak ada habisnya, bakal panjang 0,6666666 dan seterusnya. Nah, jadi kita cukupkan dua angka saja di belakang koma. Caranya yaitu dengan kita bulatkan 0,666, kalau kita bulatkan jadi 0,67. Jadi bentuk desimal dari 2/3 adalah 0,67. Nah, sekarang coba kalian rubah pecahan biasa berikut menjadi pecahan desimal. Nah, demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Dari pembelajaran kita tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bilangan pecahan biasa dapat diubah menjadi bilangan campuran, dan bilangan pecahan biasa dapat diubah menjadi bilangan desimal. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa selesai belajar. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Bye-bye. Tetap semangat walau belajar di rumah.